Hai Sobat Agro, bagaimana jadinya jika kita menanam padi hanya menggunakan box saja? Apakah bisa tumbuh hingga panen? Nah, uniknya video kali ini nih, Tita bakal membahas berbagai macam teknik menanam padi hingga mampu menghasilkan panen yang maksimal loh. Penasaran? Ikuti sampai akhir ya. Sobat Agro, berbagai macam konsep pertanian makin hari makin kreatif saja loh. Buktinya, Tita menemukan data bahwa menanam padi bisa ditanam di lahan pertanian yang sempit. Sama halnya seperti sayur mayur hidroponik, aquaponik, sampai vertical garden. Namun, istilah menanam padi yang satu ini cukup unik nih Sobat Agro, yaitu diberi nama nyabox. Singkatannya nyawah di nabox, yang dalam artian bahasa Indonesia berarti sawah dalam kotak. Sobat Agro, cara ini terkenal dengan cara bertani dengan memanfaatkan lahan yang sempit. Berdasarkan data yang Tita dapatkan, model dan istilah menanam padi ini berasal dari salah satu pemuda asal kampung sawah, Karawang yang bernama Kang Arif. Nah, konsep menanam padi dengan cara ini disebutnya juga bisa dibuat di mana saja, kapan saja, bahkan bisa dikatakan juga sebagai sawah portable loh Sobat Agro. Lalu bagaimana caranya ya? Nah Sobat Agro, ternyata seperti menanam tanaman pada umumnya, kotak atau box harus diisi dengan lumpur sawah, kemudian diberi pupuk organik. Namun selain itu, box juga harus ada beberapa belut nih untuk menyuburkan lumpur. Dan tentu benih padi yang berkualitas ya. Tanpa disangka, ternyata dengan cara ini sekali panen bisa hasilkan gabah 5 hingga 10 kg sekaligus dengan belut 10 hingga 15 kg juga. Tapi satu box ukuran kotak bekas kulkas loh ini ya Sobat Agro. Ternyata lumayan sekali ya. Ditambah lagi konsep ini sekali panen Sobat Agro bisa mendapatkan karbohidrat dan juga proteinnya. Lalu tak tanggung-tanggung juga cara ini ramah lingkungan juga, karena hal ini bisa menjadi habitat capung. Selain Kang Arif dari Karawang ini nih, adakah Sobat Agro yang lain yang sudah mencoba konsep ini? Atau ada yang tertarik untuk mencoba ide dari Kang Arif ini? Coba tulis di kolom komentar ya Sobat Agro. Jika cara yang tadi agak sedikit aneh, mungkin cara yang kedua ini bisa agak mendingan deh Sobat Agro, yaitu model dam. Ya, model menanam padi yang disebut juga sebagai solusi menanam padi lebih cepat. Bagaimana sih model ini? Nah Sobat Agro, biasanya nama dari cara menanam padi yang sering kita dengar adalah tandur. Ya, tenaga tandur yang jalannya mundur dengan menggunakan blak atau bilah bambu bantu tanam. Tapi nih zaman sekarang menanam padi tidak seperti tandur yang jalannya mundur. Ditambah lagi saat ini laki-laki juga bisa menjadi tenaga tandur yang disebut menanam padi dengan model dam. Jadi tanam padi dilakukan dengan cara berjalan maju. Dan tentu karena model dam berjalan maju, proses menanam padi bisa lebih cepat ya Sobat Agro, karena titik tanam sudah ditentukan dengan alat bantu. Jadi pematang sawah dibuat petak-petak kecil seperti permainan dam anak-anak tempo dulu itu loh Sobat Agro. Nah seperti inilah kurang lebih. Mantap kan? Nah, namun Sobat Agro, ini ada beberapa teknik budidaya padi nih di Indonesia yang sampai sekarang ini masih digunakan loh. Yang pertama, teknik budidaya pengelolaan tanaman terpadu atau PTT. Nah, untuk teknik ini salah satu pendekatan untuk mengelola lahan, air, tanaman, dan iklim secara terpadu dan berkelanjutan. Jadi dalam teknik ini ada beberapa komponen yang harus diperhatikan juga, seperti varietas unggul baru, benih bermutu, pemakaian bahan organik, pemberian nitrogen dengan berdasarkan pembacaan bagan warna daun, pemberian pupuk P dan K menurut analisis tanah atau status hara P dan K, pengendalian hama dan penyakit, serta penanaman bibit muda berusia 15 hingga 21 hari setelah disebar dengan penggunaan satu bibit dan penanaman memakai pola jejar legowo 2 atau tegel. Teknik kedua, teknik budidaya System of Rice Intensification atau SRI.
Nah, teknik ini merupakan budidaya padi pada lahan sawah irigasi dan juga pada lahan sawah tada hujan. Tersediaan air pada sawah irigasi dan tada hujan tersebutlah yang bisa menjamin pengelolaan tanah, air, dan tanaman secara efisien dan juga intensif. Teknik ketiga yaitu teknik budidaya IPB Prima. IPB Prima merupakan salah satu teknik untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi. IPB Prima adalah teknik budidaya padi yang diciptakan oleh dosen dari IPB loh Sobat Agro. Teknik yang keempat ada teknik budidaya Hazton. Nah, teknik ini merupakan salah satu sebutan bagi teknik budidaya padi yang diciptakan oleh Insinyur Hazairin MS dan Anton Kamarudin SPMSI. Mereka merupakan seorang putra daerah Kalimantan Barat. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara penanaman bibit berusia tua yaitu 25 hingga 35 hari setelah semai dengan jumlah 20-30 bibit per lubang tanam. Untuk memakai teknik ini, pastikan keadaan tanah pada akar bibit selalu utuh dan tidak perlu dilakukan penyucian. Jarak tanam yang digunakan yaitu memakai Jarwo 2 atau Jarwo 4 Sobat Agro. Teknik yang kelima, teknik budidaya Jarwo Super. Nah, teknik budidaya Jarwo Super ini dihasilkan oleh Balitbangtan setelah dilakukan penelitian di sejumlah lokasi di Indonesia loh. Jarwo adalah singkatan dari Jajar Legowo. Sementara itu, Jajar Legowo Super merupakan salah satu teknik budidaya terpadu antara padi sawah irigasi dengan Jarwo tipe 2:1. Selain penggunaan jarak tanam Jarwo, hal penting dari pemakaian teknik Jarwo Super diantaranya penggunaan benih bermutu berupa varietas unggul baru atau VUB, pengaplikasian biodekomposer sebelum dilakukan pengolahan tanah, pemakaian pupuk hayati, melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT, dan mengaitkan pemakaian alat mesin pertanian atau alsintan. Dan teknik yang terakhir adalah teknik budidaya salibu. Salibu merupakan salah satu varian dari teknik budidaya padi ratun, di mana padi ratun yaitu tunggul padi yang kembali dipelihara sampai panen. Perbedaan antara salibu dan ratun terletak pada proses pemotongannya Sobat Agro. Pada ratun, proses pemotongan dilakukan sebanyak 1 kali. Sementara itu, pada salibu, proses pemotongan dilakukan sebanyak 2 kali. Pada teknik salibu, setelah pemotongan pertama tunggul dibiarkan bertunas nih selama 7 hingga 10 hari. Jika tunas yang tumbuh lebih dari 70%, maka kembali pangkas atau potong sampai ketinggian mencapai 3 hingga 5 cm dari permukaan tanah. Akan tetapi, jika tunas yang tumbuh kurang dari 70%, maka teknik salibu tidak disarankan untuk dilanjutkan. Dari berbagai macam teknik menanam padi yang tadi udah kita sebutkan nih, kira-kira mana sih teknik yang paling banyak digunakan di pertanian Indonesia ini? Ada yang tahu nggak Sobat Agro? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya Sobat Agro. Bye!